Haleluya. Selamat bertemu kembali di channel gereja kita, Gereja Kemenangan Indonesia, dalam seri pembelajaran Alkitab dengan moto kita, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu ialah hidup yang kekal. Artinya, bertemu dengan firman Tuhan, kita memiliki hidup yang kekal sejak saat ini dan juga sampai yang akan datang. Kita mengalami suasana surga, masih di bumi ini kita sudah mengalami suasana surga. Puji Tuhan. Hari ini kita lanjut pembelajaran Alkitab kita. Saat kita sudah sampai dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, kita akan bahas mengenai dosa awal. Misteri daripada dosa awal, apakah saudaraku? Apakah dosa yang mengakibatkan banyak kejahatan di atas muka bumi? Apakah dosa awal itu? Apakah akibatnya? Dan apakah ada solusi jalan keluar daripada dosa itu? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya saya dorong saudara untuk belajar Alkitab secara sistematis, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan di sana akan kita temukan alasan-alasan kenapa Yesus lahir, kenapa Yesus disalib, kenapa Yesus mati, bangkit, lalu naik ke surga. Kita akan temukan jawaban-jawabannya. Nah, saudaraku, saya dorong saudara belajarlah firman Tuhan secara sistematis. Channel ini membantu saudara-saudari semuanya untuk memahami Alkitab dengan baik dan benar. Nah, saudaraku, dosa awal manusia mulai dari Taman Eden. Ingat saudaraku, sekali lagi, Taman Eden itu bukan di sorga, Taman Eden itu ada di bumi. Yang kedua, ingat saudaraku, penduduk bumi pada masa itu bukan lagi hanya manusia, bahkan sebelum ada manusia sudah ada makhluk sorga di bumi ini, yaitu Lucifer jadi setan karena dia dilemparkan dari sorga, dan dia berontak lalu dijatuhkan dari sorga lalu jatuh ke bumi. Ingat, sebelum saya lanjut pelajaran ini, perlu saudara ingat sesuatu yang jatuh dari sorga itu semua hanya untuk merusak. Jadi kalau ada orang berkata ada ini jatuh dari sorga, itu tidak layak disembah, itu adalah yang merusak. Nah, kekristenan mengajarkan kepada kita Yesus datang dari sorga. Dia bukan jatuh, tapi dia datang menjadi manusia. Itu untuk menyelamatkan kita, layak kita sembah. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara juga boleh ingat bahwa pelajaran kita minggu lalu, beberapa hari yang lalu, bahwasanya di Taman Eden Tuhan membuat ikatan kontrak kerja dengan manusia. Tuhan memberikan otoritasnya, mendelegasikan kuasanya kepada manusia, sehingga manusia yang berkuasa atas seluruh bumi. Tuhan memberikan mandatnya, dan Tuhan mengikat kontrak kerja dengan manusia itu dengan perkataan Kejadian pasal 2 ayat 6 di ayat 17 saya baca kepada saudara. Ini kontrak kerjanya. Tuhan berkata, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Itu ikatan kontrak kerjanya. Kalau manusia melanggar kontrak kerja itu, putus sudah hubungannya. Tidak ada lagi hubungan kontrak kerja antara Tuhan dan manusia. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika hal yang sama diperhadapkan kepada saudara, apakah saudara juga akan memakan buah itu? Nah, saya memberitahu kepada saudara, kemungkinan besar saudara akan memakan buah itu. Kira-kira buah apakah itu, saudaraku? Ikuti terus pelajaran kita. Kita akan lanjut. Saudara akan temukan misteri buah apakah itu. Buah larangan itu, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setan tahu manusia sangat berkuasa di bumi. Dan satu-satunya cara supaya manusia kehilangan kendali atas bumi ini ialah ketika manusia putus kontrak dengan Tuhan. Putus ikatan kontrak kerja dengan Tuhan, maka manusia kehilangan kendali. Maka setan ingin ambil alih. Lalu setan waktu di Taman Eden Tuhan mengikat perjanjian dengan Adam, setan juga dengar. Itu sebabnya setan bicara mengenai buah itu dan berkata, hai Adam dan Hawa, itu buah kalau kau makan, kau akan sama dengan Tuhan. Coba kita baca Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah, saudaraku, kira-kira pohon apa
Pohon apa yang bisa memberi pengertian? Nah, kira-kira pohon apa itu, saudara? Adakah kalau kita mau belanja di pasar, lalu kita tawar buah, lalu berkata ini nanti memberi pengertian kepada saya. Ini bukan berbicara buah apel, buah pir, buah atau buah apapun. Ini sedang berbicara mengenai ikatan perjanjian dengan Tuhan. Pohonnya itu adalah pemberontakan dengan Tuhan, dan buahnya ialah manusia ingin sama dengan Tuhan, bebas dari kendali Tuhan, bebas dari kungkungan Tuhan, lalu dia ingin merdeka, lalu dia ingin melakukan apa yang dia mau. Itu buahnya, dan setan tawarkan. Oh, lalu manusia berpikir, iya, saya mau jauh dari Tuhan, saya mau sama dengan Tuhan. Bahwa pemikiran yang sama dari sorga dibawa Lucifer kepada manusia. Padahal itu yang mengakibatkan Lucifer dijatuhkan dari sorga, karena dia ingin menyamai yang maha tinggi, hanya dijatuhkan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu lihat hasilnya, saudaraku. Ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, apa yang terjadi? Kontrak kerja antara manusia dengan Tuhan putus. Manusia kehilangan jejak kehadiran Tuhan, kehilangan hadirat Tuhan. Dia tidak dapat lagi merasakan ada Tuhan. Lalu selanjutnya manusia berada dalam cengkeraman iblis. Dan selanjutnya akibatnya manusia itu masuk di dalam kubangan dosa, lalu dosa-dosa yang lain, membunuh, marah, geram, hawa nafsunya semua ikut. Itu hanya adalah dosa-dosa selanjutnya. Itu bukan dosa yang paling awal. Itu sebabnya untuk menyelesaikan segala dosa yang ada dalam hati, selesaikan dulu dosa yang paling awal, yaitu pemberontakan dengan Tuhan. Ingin merdeka daripada Tuhan, ingin bebas daripada Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, Tuhan Yesus datang sebagai manusia sejati. Karena Adam yang pertama sudah gagal, lalu Adam yang terakhir ini datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia sejati. Dia memberitahukan kepada kita bagaimana manusia hidup seutuhnya seperti diciptakan Tuhan waktu di Taman Eden. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, bahwasanya Yesus berkata, aku mengerjakan apa yang kulihat dikerjakan Bapakku. Lalu Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Yesus berkata, aku menghakimi apa yang kulihat dihakimi Bapa. Yesus berkata, Bapa menghidupkan orang mati, anak juga menghidupkan orang mati. Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Seperti itulah manusia awalnya Tuhan ciptakan, dekat dengan Tuhan, ketergantungan dengan Tuhan. Ketika Yesus berkata, aku tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diriku kecuali aku lihat dari Bapa. Itu bukan menyatakan dia lebih rendah daripada Bapa, tetapi ingin menyatakan manusia itu begini loh. Manusia itu harus dekat dengan Bapa, menyatu dengan Tuhan. Tapi setan tidak suka. Setan ingin mau manusia itu melakukan apa yang dari dirinya. Manusia tidak mau mengerjakan apa dikerjakan Bapa. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, coba lihat diri kita hari-hari ini. Saudara, apakah setiap hari kita sering makan buah itu, saudara? Mungkin saja saudara tidak menyadari, padahal saudara setiap hari kita makan buah larangan itu. Yaitu dengan kita berpikir kita tidak perlu Tuhan, tidak percaya Tuhan, tidak mau baca firman Tuhan, tidak mau berdoa. Itu sih kita sedang makan buah larangan itu. Kita berpikir kita bisa hidup tanpa Tuhan. Kita berpikir kita bisa hidup tanpa firman Tuhan. Kita berpikir kita bisa hidup tanpa punya persekutuan dengan Tuhan. Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya di luar Tuhan Yesus semua yang kita kerjakan itu tidak ada nilainya. Maka firman Tuhan berkata kita Mazmur, manusia tanpa pengertian tentang Tuhan disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Alangkah malangnya kita kalau kita tidak mau hidup bergantung dengan Tuhan. Hari ini saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, saya mendorong saudara, kalau hari ini kau menyadari engkau begitu jauh dari Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Mungkin engkau berpikir amarahmu itu yang paling berat, hawa nafsu yang paling berat. Saya beritahukan kepada saudara, itu hanya dosa akibat daripada dosa awal. Sekarang kau datang kembali kepada Tuhan.
Minta darah Yesus menyucikan seluruh isi hatimu. Minta darah Yesus